Kita bersyukur kita boleh melayani bersama-sama di tempat ini. Juga bagi jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara siapapun yang ikut menyaksikan ibadah ini secara online, kita perlu tetap bersyukur sebab kesempatan ini masih ada bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka kitab kita dalam Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Mazmur 91 ayatnya yang kelima sampai dengan ke-11. Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hari ini kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang berkata, jangan takut. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, secara manusia pada saat ini, saya yakin dan percaya setiap kita memiliki yang namanya rasa takut, khawatir, saudaraku. Secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, karena saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita sering sekali mendengar berita buruk tentang kematian, tentang mereka-mereka yang terpapar. Dunia saat ini, saudara, mengalami perubahan yang sangat besar. Segala usaha ditutup, saudara. Mal-mal besar ditutup, sekolah ditutup sudah hampir 2 tahun. Bahkan gereja sekarang ditutup, saudara. Tapi saudara dan saudara, hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang berkata, engkau tidak usah takut akan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap. Nah, saudaraku, artinya firman Tuhan mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi atau virus corona ini, saudaraku, kita perlu belajar. Yang pertama, hari ini kita mau belajar, saudaraku, agar kita tidak takut dan tetap bersyukur. Puji Tuhan. Kita harus tetap bersyukur di tengah-tengah situasi ini, sebab kita memiliki Tuhan. Sehingga kita tidak mempersalahkan Tuhan di dalam keadaan ini. Kita tidak tahu kenapa Tuhan izinkan persoalan ini, kenapa Tuhan izinkan pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Tapi saya yakin dan percaya di balik semuanya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam hidup kita. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pasti ada rencana yang indah. Dan tetaplah bersyukur, saudaraku. Meskipun keadaan seperti ini terjadi, bersyukurlah sebab saya dan saudara masih diberi kesempatan hidup. Puji Tuhan.
Engkau diberikan kesempatan hidup, engkau diberikan kesehatan, saudara diberikan kesembuhan. Mungkin yang sudah pernah terpapar diberi kesembuhan. Bersyukurlah. Dan jangan takut kata firman Tuhan. Karena apa dikatakan? Walau 1000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kirimu, engkau tidak akan tertimpa. Dan dikatakan saudara tadi, engkau hanya menonton saja dengan mata. Artinya saudaraku, kalau Tuhan ada di pihak kita, segala sesuatu boleh terjadi di dunia ini saudaraku. Tapi kita akan dibebaskan, kita akan diselamatkan darinya. Puji Tuhan. Jangan takut kata firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Maka hari ini saudaraku perlu kita kembali merenungkan hidup kita. Apakah ketika pandemi ini terjadi, kita masih percaya kepada Tuhan? Kita masih datang kepada Tuhan sungguh-sungguh? Sebab firman Tuhan katakan, kalau kita tidak takut, kalau kita tidak khawatir, apapun yang terjadi tidak akan menimpa kita. Kita akan hanya menjadi penonton saja. Berulang kali saudaraku, Tuhan selamatkan orang-orang Israel. Termasuk ketika diperbuat di Mesir. Tuhan katakan akan mengoleskan darah. Maka ketika itulah yang Tuhan kirimkan datang ke tempat ini, orang-orang Israel yang memiliki lambang darah diselamatkan. Tapi orang-orang Mesir, orang-orang di luar Israel pada saat itu mati seketika. Ini menunjukkan saudaraku bagaimana kedahsyatan kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana kedahsyatan kekuatan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan bersabda kepada Musa, memerintahkan semuanya untuk dilakukan oleh orang-orang Israel. Ketika mereka kerjakan dengan tidak rasa takut, saudara, mereka diselamatkan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya yakin dan percaya beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir bahwa situasi pandemi ini akan terjadi. Saya yakin dan percaya tidak seorang pun di antara kita pernah berpikir bahwa dunia ini bisa berhenti oleh karena pandemi corona ini. Tapi saya yakin dan percaya semuanya juga atas kemenangan Tuhan. Tetap ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Puji Tuhan. Karena itu saudara, kalaupun di dalam hidup kita kadang-kadang ada masalah, ada persoalan, ada sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam hidup kita, yakinkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup orang percaya di luar daripada pengetahuan Tuhan. Pasti ada yang indah di balik. Nah saudara, malaikat-malaikatnya yang menjaga kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kalau engkau bekerja, engkau melakukan aktivitas di dalam hidupmu, berserahlah kepada Tuhan, lalu kerjakan saja. Jangan takut. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus percaya sungguh-sungguh. Seperti kata firman Tuhan ini,
sehingga siang malam dia tidak bisa tidur. Sesuatu yang masih dia angan-angankan, dia menjadi satu ketakutan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain terus bersyukur kepada Tuhan. Syukur yang paling utama yang perlu kita mengerti dalam kita saat ini adalah karena kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya. Ada banyak orang yang sudah kesempatan hidup itu sudah diambil. Saya sendiri sering terkejut, saudaraku. Hampir tiap minggu ada berita. Minggu lalu 2 bekas teman kerja saya meninggal, dua-duanya karena COVID. Satu di Pulau Batam, satu di Malang. Umurnya masih 35 tahun dan ada yang 40 tahun, saudara. Karena itu bersyukurlah. Saudara-saudara yang di rumah juga bersyukurlah sebab Tuhan masih beri engkau kesempatan. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita pelajari menghadapi situasi, menghadapi pandemi corona ini, saudaraku, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita kembali melihat perspektif hidup kita di masa lalu. Sedekat apa kita kepada Tuhan? Serespon apa kita kepada firman Tuhan? Seperti apa kita berdoa, berserah kepada Tuhan? Tapi saya mau katakan secara khusus, di tengah-tengah pandemi ini, mari lebih mendekatlah kepada Tuhan. Jangan biarkan ancaman kematian, ancaman pandemi yang ada di sekitar kita setiap hari membuat kita lemah, membuat kita takut, membuat kita jauh dari Tuhan. Haruslah kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, seperti yang dikerjakan oleh Daniel, yang saya pernah katakan. Ketika ditetapkan di kerajaan itu bahwa selama 30 hari tidak ada seorang pun yang boleh menyembah Allah yang lain selain raja. Kalau ada, akan dimasukkan ke gua. Tapi saudara lihat bagaimana firman, bagaimana iman daripada Daniel. Sejak dia dengarkan larangan itu, saudaraku, yang dia kerjakan, dia semakin dekat kepada Tuhan. Dia terus berdoa, kali sekali dia datang berdoa, dia seperti yang biasa dia lakukan. Dia tahu dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Alkitab mencatat, saudaraku, Tuhan selamatkan dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ketika seorang janda disarpat, kehabisan semua makanannya, dia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli yang dia katakan, kalau dia makan malam itu bersama anaknya, maka besok mereka akan mati. Memang terjadi kelaparan di daerah itu. Tapi saudara, Allah berfirman kepada nabinya, pergilah bertemu dengan seorang janda di Sarpat. Nabi ini berkata, buatlah roti untukku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita mau belajar dari janda ini. Meskipun ada ancaman kematian bagi hidupnya besok, ketika dia dengarkan sabda Allah melalui Nabi ini, dia berbuat roti itu, saudaraku. Artinya dia dekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan yang terjadi, saudaraku, sejak roti itu dimakan oleh hamba Allah itu, Alkitab mencatat, maka tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis sampai turun hujan di daerah itu. Puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, ini bukti bagaimana ketika seseorang dekat dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Janda ini sudah berkata,
hati. Mengikut Tuhan seperti saya katakan, saudara, jangan tanggung-tanggung. Saudara yang ada di rumah sekalian, kau percayalah kepada Tuhan. Meskipun engkau tahu di tengah-tengahmu ada banyak ancaman kematian, percayakan hidupmu kepada Tuhan, sebab hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu juga saudara, jangan ada yang menggerutu berkata, kok tidak bisa ibadah di gereja. Saat ini kita tidak ibadah di gereja bukan karena takut, kita memiliki pemerintah. Dan saya mau katakan kepada setiap jemaat, memang biasa kita ibadah di gereja, tapi bukan berarti ketika kita ibadah di rumah itu bukan ibadah. Jangan ada yang berpikir kalau ibadah di rumah itu tidak sah. Saya mau katakan kepada jemaat-jemaat sekalian dan setiap kita, firman Tuhan katakan, ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan